Ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan rasulnya, selain mereka membawa risalah, mereka dibekali mukjizat sebagai bukti bahwa mereka diutus oleh Zat yang Maha Penguasa, pencipta alam semesta. Sifat mukjizat itu adalah yu'jizal qaum, menjatuhkan, merendahkan dan menghinakan apa yang dibanggakan oleh kaum tempat para nabi dan rasul itu diutus. Mereka ada yang berbangga-bangga dengan kadigayaan, dengan ketobiban, dan berbagai macam keahlian. Dan ketika para umat para nabi itu berhadapan dengan mukjizat, mereka tidak berdaya. Mereka tertunduk dan takluk. Hanya yang membedakan, ada yang kemudian menyatakan keimanannya, namun sebagiannya karena kesombongan dan faktor-faktor yang lainnya, mereka memilih untuk membangkang dan memusuhi dakwah para nabi dan rasul tersebut. Misalnya Fir'aun laknatullah alaih, ketika sudah menyaksikan bagaimana mukjizatnya Nabiullah Musa alaihissalam, bukannya tunduk dan menyatakan keimanan, justru dia akan congkak. Berbeda misalnya dengan para penyihir. Para penyihir ini paham betul, mereka tahu bahwa apa yang bersama Musa meskipun mirip sihir, tapi bukanlah sihir. Itulah mengapa kemudian para penyihir itu menyatakan keimanannya kepada Musa alaihissalam. Qalu amanna bi rabbil alamin, Rabbi Musa wa Harun. Maka demikian juga dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau menyampaikan risalah Islamiyah, beliau dibekali dengan mukjizat-mukjizat, dan di antara mukjizat terbesarnya itu adalah Kitabullah Al-Quranul Karim. Bangsa Arab berbangga-bangga dengan syair, namun Al-Quran kemudian datang menjungkir balikkan dan menantang mereka, dan tak ada satupun yang mampu menjawab tantangan Al-Quran. Sebagiannya kemudian menyatakan keimanannya, namun tidak sedikit yang memilih memusuhi dan memerangi dakwah Nabi SAW. Bukan karena tidak mengakui kemukjizatan Al-Quran, tetapi karena faktor kesombongan, keangkuhan, dan hasad yang ada pada diri mereka. Maka di antara faidah atau manfaat mempelajari kemukjizatan Al-Quran adalah supaya kita tahu bahwa Al-Quranul Karim ini turun sebagai bukti akan kebenaran dakwah Nabi Muhammad SAW. Karena ternyata Al-Quran itu kemukjizatannya bukan hanya dari sisi keindahan dan kefasihan bahasa, tapi juga berkaitan dengan fakta-fakta ilmiah dan ilmu pengetahuan yang banyak diungkap di dalamnya. Sebagaimana para penyair dan orang-orang yang paham bahasa Arab mengetahui bahwa Al-Quranul Karim bukanlah buatan makhluk, karena dia tidak pernah sama dengan syair. Maka orang-orang yang paham dengan ilmu pengetahuan, yang punya keahlian di bidang tertentu, mereka akan mengetahui bahwa apa yang disampaikan oleh Al-Quran itu mustahil bisa dilakukan atau disampaikan oleh manusia biasa. Itulah mengapa kemudian sebuah fakta, banyak orang yang berbondong-bondong masuk ke dalam Islam, sebagian besarnya adalah mereka para ahli di bidang ilmu tertentu. Ada yang di bidang embriologi, ada yang di bidang geografi, ada yang di bidang kimia, bahkan matematika. Begitu mereka mengkaji Al-Quran, bahkan sebagiannya motivasinya untuk mencari kelemahan Al-Quran, justru mereka terkesima dan tunduk dengan kemukjizatan Al-Quran. Misalnya saja para dokter ahli embriologi terheran-heran dengan apa yang diungkapkan oleh Al-Quran tentang proses terjadinya manusia. Karena mereka mengatakan apa yang disampaikan oleh Al-Quran ini mustahil diketahui di zaman Nabi Muhammad SAW. Bahkan beberapa zaman sesudah itu pun masih banyak manusia yang buta dari informasi tersebut. Demikian juga para ahli geografi, mereka takjub luar biasa ketika mendapatkan fakta dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa taral jibala tahsabhu jamidatan wa hiya tamurru marras sahab." Kalian lihat gunung itu diam, padahal mereka itu bergerak seperti bergeraknya awan. Karena kemukjizatan yang terdapat dalam Al-Quran inilah kemudian banyak mereka yang mendapat hidayah Islam. Lalu pertanyaannya, apa manfaatnya untuk kita yang sudah memang beriman kepada Al-Quran? Tentu untuk semakin membuat kita tunduk dan patuh kepada Zat yang telah menurunkan Al-Quran. Karena kita yakin agama yang kita ikuti ini adalah agama yang benar. Nabi Ibrahim saja, seorang nabi dan rasul yang akrab dengan hal-hal gaib, itu masih mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, "Rabbi arini kaifa tuhyil mauta." Ya Rabb, tunjukkan kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang-orang yang sudah mati. Allah Ta'ala mengatakan, Qala awalam tu'min, bukankah kau sudah beriman wahai Ibrahim? Qala bala walakil yatma'inna qalbi. Ya tentu ya Allah, tetapi supaya aku semakin tenang dan tunduk kepada engkau. Jika Nabi Ibrahim saja masih membutuhkan penenang untuk keimanannya, tentu kita lebih membutuhkan lagi hal-hal yang semakin menguatkan keimanan kita. Ada sebagian pihak yang nyinyir bahkan antipati terhadap kemukjizatan, sains, ilmu pengetahuan, dan angka-angka dalam Al-Quran. Mereka berdalih bahwa ini tidak ada di zaman salaful ummah, dan ilmu ini banyak yang masih belum pasti, masih berupa dugaan. Jika kita menolak sebuah ilmu hanya karena ilmu itu belum kokoh, maka lihatlah kesejarahan daripada ilmu-ilmu keislaman yang kita nikmati sebagai ilmu yang kokoh hari ini. Pada awal mulanya ilmu tajwid itu adalah ilmu yang masih labil, sampai kemudian mengalami penyempurnaan sehingga menjadi disiplin ilmu tersendiri. Bahkan ilmu hadis juga demikian, tidak serta-merta matang di awal, disusun dan dirangkai melalui proses yang panjang. Bahkan termasuk ilmu fikih. Ilmu fikih pada awalnya adalah ilmu yang sederhana.
sekarang menjadi raksasa keilmuan dengan seabrek dan segudang kaidah yang sangat mengagumkan. Maka demikian juga dengan ilmu i'jaz Al-Quran, kaitannya dengan angka-angka dan lain sebagainya. Dia ilmu yang mungkin masih prematur, butuh proses untuk menjadi kuat dan kokoh. Ilmu ini masih dimungkinkan untuk disempurnakan oleh generasi sepeninggal kita. Fakta-fakta yang disampaikan oleh Al-Quran yang hari ini mungkin masih gaib, bisa jadi dipecahkan oleh generasi peninggal kita. Sebagaimana banyak hal yang tidak bisa dipecahkan oleh generasi sebelum kita dari Al-Quran, hari ini kita menemukannya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, was-sama'i dzatir raja, dan langit yang punya fungsi mengembalikan. Di awal-awal dahulu ulama bingung kenapa menggunakan kata raja. Dan hari ini kita tahu bagaimana proses terjadinya air hujan. Kemudian juga ternyata langit itu punya fungsi mengembalikan. Teknologi kita hari ini bahkan memanfaatkan fungsi langit yang mengembalikan signal dan lain sebagainya. Maka dengan mempelajari kemukjizatan Al-Quran sekali lagi akan menjadi amunisi dakwah kita untuk menyampaikan kebenaran dinul Islam. Dan yang kedua akan semakin membuat kita tenang dan yakin dalam keimanan dan ketundukan kita kepada syariat dan tuntunan yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW.